Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriansyah Paputungan dari kelompok 7 akan mereview makalah dari kelompok 1, yaitu hakikat kurikulum. Dan saya akan menjelaskan kembali eh, makna-makna dari poin-poin yang dijelaskan pada makalah ini. Pertama, hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai rencana dan pengaturan belajar yang sistematis. Ini mencakup tujuan, materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, kurikulum di sini dibuat dengan perencanaan dan di dalam itu mencakup tujuan, materi, metode, dan penilaian agar pembelajaran itu tercapai sesuai tujuan pendidikan. Selanjutnya, istilah kurikulum pada umumnya digunakan dalam aktivitas olahraga yang berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, artinya lapangan lari atau lapangan balap, terutama lapangan balap kereta. Ada juga dalam bahasa Perancis yaitu career, artinya berlari dalam kurung touran. Selanjutnya, hakikat kurikulum. Kurikulum sebagai proses. Kurikulum bukan hanya dokumen statis tetapi proses dinamis yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Ya, di sini kurikulum sebagai proses artinya kurikulum itu harus mengikuti zaman dan beradaptasi dengan zaman dan pembelajaran yang menjadi tantangan di zaman tersebut. Selanjutnya, kurikulum sebagai produk. Kurikulum juga merupakan hasil dari perencanaan pengembangan yang terstruktur berupa dokumen tertulis yang berisi rencana pembelajaran. Di sini artinya kurikulum sebagai produk. Di sini kurikulum itu adalah bagian dari perencanaan dan pengembangan yang terstruktur dan mempunyai dokumen-dokumen yang tertulis, dan itu adalah cara-cara agar kurikulum itu mencapai rencana pembelajaran. Kurikulum sebagai pengalaman. Kurikulum diwujudkan dalam pengalaman belajar siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Ya, di sini kurikulum itu dibuat berdasarkan pengalaman belajar siswa baik di dalam maupun di luar kelas, karena dengan kita bisa mengambil pengalaman dari belajar siswa, kita bisa menyesuaikan untuk pengetahuan siswa dan bagaimana cara belajar siswa dengan kurikulum yang kita buat. Dan dengan patokan dari pengalaman siswa, kita bisa lebih membuat siswa lebih memahami setiap pembelajaran yang diterapkan oleh kurikulum tersebut. Kurikulum sebagai transformasi. Kurikulum berperan dalam mengubah perilaku dan pengetahuan siswa serta membantu mereka untuk mencapai potensi maksimal. Ya, benar. Kurikulum sebagai transformasi di sini artinya kurikulum itu akan membuat siswa menjadi lebih sesuai dengan pendidikan untuk tingkah lakunya dan pengetahuan siswa, serta membantu siswa mencapai potensi maksimalnya dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam hakikat kurikulum. Tujuan kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan kebutuhan masyarakat. Materi pelajaran harus relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode pembelajaran harus aktif, inovatif, dan melibatkan siswa secara aktif. Penilaian harus komprehensif, adil, dan dapat mengukur pencapaian tujuan kurikulum. Ya, di sini kurikulum itu mempunyai aspek-aspek penting dalam hakikat kurikulum, yaitu mempunyai tujuan, mempunyai materi pelajaran, mempunyai metode pembelajaran, dan dapat dinilai dengan penilaian. Kurikulum sebagai wadah perkembangan siswa. Kurikulum harus dirancang untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara holistik.
Kurikulum yang baik mendorong siswa untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum yang dinamis memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Iya, artinya di sini termasuk aspek kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, tingkah laku, dan psikomotoriknya itu harus ada dalam kurikulum agar mencapai perkembangan yang secara optimal bagi siswa-siswa. Dengan memahami hakikat kurikulum, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang bermakna, transformatif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Kurikulum yang baik akan melahirkan generasi yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan. Ya, di sini dengan adanya kurikulum, kita dapat mencapai sistem pendidikan yang diinginkan dan bertransformasi lebih banyak pengetahuan serta relevan dengan kebutuhan masa depan dan tantangan masa depan. Kurikulum ini juga akan melahirkan generasi yang berpengetahuan. Ya, berpengetahuan itu untuk menjawab tantangan zaman dan masa depan yang akan datang. Berakhlak mulia agar siswa tersebut bisa mengetahui tingkah laku dari bagaimana cara kurikulum itu diterapkan untuk mengubah akhlak siswa tersebut lebih baik dan siap menghadapi tantangan dunia. Ya, benar. Dengan adanya kurikulum kita bisa menghadapi tantangan dunia karena dengan pengalaman-pengalaman siswa dan pengetahuan-pengetahuan yang ada untuk dipelajari dengan adanya kurikulum itu lebih mudah dan bisa tercapai tujuan pendidikan. Baiklah, sekian dari saya, Afriansyah Paputungan, dengan mereview makalah dari kelompok 1.